Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwati fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan puja syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dan tak lupa salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah, kita akan membahas kitab Ahadithul Akhlaq, hadis-hadis seputar akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang beliau utarakan atau para sahabat gambarkan tentang akhlak beliau. Ini hadis atau buku yang spesial, buku yang luar biasa, karena terkandung di dalamnya bagaimana sosok Nabi kita Muhammad SAW dan apa yang diajarkan beliau. Buku ini adalah karangan Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, ya. Dan kita akan membahas dengan judul Al-Afu Anin Nas. Al-Afu Anin Nas. Al-Afu, ya, insyaallah sering kita utarakan kepada kawan kita. Afwan, afwan. Itu apa afwan? Maaf, ya. Al-afwu anin nas berarti memaafkan manusia. Ini akhlak yang luar biasa hebatnya, ya. Akhlak yang luar biasa hebatnya, dan syariat sangat mendorong kita memiliki akhlak yang mudah memaafkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang memaafkan itu dia termasuk orang yang ihsan. Apa artinya ihsan? Berbuat kebaikan. Dan kita tahu agama kita ini memiliki bertingkat-tingkat. Ada tingkatan Islam, ada iman, kemudian ada ihsan. Sebagaimana hadis Jibril menjelaskan akan hal tersebut. Jadi orang yang memaafkan, dia telah berbuat ihsan. Dan Allah sangat mencintai orang yang berbuat ihsan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 13. Fa'afu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Berikanlah maaf kepada mereka dan berlapang dadalah kamu wahai Muhammad kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dan orang yang memberikan maaf dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Sekiranya engkau memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat salah kepadamu, berlapang dada mengampuni kesalahan mereka, maka ingatlah sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini berlaku kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Balasan bagi orang yang memaafkan, dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama yang husna. Di antaranya adalah Asy-Syakur, yang maha, bahasanya apa? Asy-Syakur itu yang dia sangat baik
dalam membalas perbuatan hamba-hambanya. Ya, itu di antara maknanya. Asy-syakur. Jadi hambanya mengerjakan amalan yang ringan, tetapi Allah itu adalah asy-syakur, dibalas dengan balasan yang begitu besarnya. Dan kita tahu, mungkin kita terkadang jatuh kepada salah dalam menyikapi kawan kita. Ya, ada kawan kita berbuat salah sama kita. Terkadang kita memaafkan, terkadang kita tidak. Jadi tidak setiap kasus kita sering memaafkan. Nah, ini lemahnya kita. Tapi Allah memberikan motivasi kepada kita semuanya. Kalau kita memaafkan kawan kita ya, sekali, dua kali. Dalam artian dia enggak bawaannya ke bawah emosi terus. Ya. Tapi seringkali dia memberikan maaf. Sesekali jatuh, lepas kontrol manusiawi. Tapi kalau pada dasarnya dia sering memberikan maaf, fa innallaha ghafurur rahim. Allah akan memberikan ampunan kepada hambanya. Ya. Dia hanya mengampuni kawannya saja, kesalahan itu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita semuanya tanpa pilih-pilih. Ya. Ini adalah Allah Asy-Syakur. Dan juga barang siapa yang memberikan maaf kepada kawan yang berbuat salah, maka Allah akan menjanjikan pahala yang besar. Dalam surat Asy-Syura ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memberikan maaf dan berlapang dada, maka balasannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi balasannya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini ya kita bisa fahami karena memberikan maaf, memberikan ya berlapang dada kepada kawan kita yang berbuat salah butuh dengan kesabaran. Karena memberikan maaf itu adalah kesabaran ekstra. Ya. Orang sabar belum tentu dia memberikan maaf. Ya. Ada orang zalim sama dirinya, mengambil haknya, dia sabar. Ya, dia sabar, tapi dalam hatinya entar lihat aja di akhirat. Ya. Tapi berbeda kalau dia memberikan maaf, dia sabar dan dia memberikan maaf. Ya. Maka tidak heran balasannya disandarkan kepada Allah. Jadi ada sisi kesabaran dalam memberikan maaf. Dan itu pasti. Ya. Gak mungkin orang memberikan maaf tapi dia gak sabar, gak mungkin. Nah, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang pahala orang yang berbuat sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Gak ada unlimited pahalanya. Ya. Tanpa batas. Terserah Allah memberikan berapapun, unlimited orang yang bersabar. Apalagi dia memberikan maaf. Apalagi dia memberikan maaf. Jadi ikhwati fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, banyak sekali keutamaan sabar. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang memberikan maaf, huwa aqrabu littaqwa, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Orang memberikan maaf lebih dekat kepada ketakwaan, ya. Jadi ikhwati fiddin ini adalah akhlak yang mulia dan memiliki keutamaan yang sangat banyak. Dan kita mengetahui di antara nama Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, nama-nama yang husna adalah Al-Afu. Dan setiap Lailatul Qadar biasanya kita sering membacakan doa yang di dalamnya nama Allah Al-Afu. Apa doanya? Allahumma innaka afu. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemberi maaf. Tuhibbul afwa, senang memberikan ampunan, memberikan maaf. Fa'fu anna, maka maafkanlah aku. Ya. Jadi di antara nama Allah adalah Al-Afu. Dan di antara makna Al-Afu, ikhwah, yamhus sayyi'at wa yatajawazu 'anil ma'asi, yakni menghapuskan dosa-dosa. Kita tahu bahwa dosa itu memberikan athar, memberikan dampak, memberikan efek. Ya. Tatkala dia beristighfar, minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah, dan dia tulus, maka Allah akan bersihkan dampaknya.
baik dampak dalam dirinya ataupun dampak setelahnya. Dalam artian, ya kita tahu kalau orang berbuat kesalahan maka nukitat fihi nuqtatus sauda, dikasih titik hitam. Allah hilangkan itu. Dan Allah hilangkan dampak akibat dari dosa, karena setiap dosa itu punya akibatnya. Setelahnya ada hukumannya, duniawika atau ukhrawinya. Ya. Dan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah al-afu wa yatajawazu 'anil ma'asi. Dan Allah seringkali memberikan maaf, ya. Dalam artian tidak semua maksiat itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun manusia yang tersisa di bumi. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Habis semuanya. Habis semuanya. Tetapi ada beberapa yang Allah maafkan, dan itu banyak. Wa ya'fu an katsir. Allah memberikan maaf begitu banyak terhadap kesalahan-kesalahan kita. Ya. Dan ikhwati fiddin, akhlak yang mulia ini berupa sering memberikan maaf kepada manusia. Ini tidaklah bisa diraih kecuali dari hati yang jujur, dari jiwa yang tegar, dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifatnya para nabi dan sifatnya orang-orang yang mengikuti nabi kita dengan ihsan. Ya. Disebutkan ada seseorang bernama Abu Abdullah Al-Jadali bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana perangainya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab, lam yakun fahishan wala mutafahishan. Perbuatannya dan tindakannya bukanlah perbuatan dan tindakan yang kotor. Wala sakhaban fil aswaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak suka teriak-teriak di pasar. Ya, tidak suka teriak-teriak di pasar. Tidak teriak-teriak di jalan. Menjaga muruah beliau. Wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'ah. Tidak membalas keburukan dengan keburukan yang semisal. Tidak membalas keburukan dengan keburukan yang semisal. Walakin ya'fu wa yasfah. Akan tetapi beliau itu sering memberikan maaf, ya, dan berlapang dada. Padahal kalau kita telusuri ikhwah, membalas keburukan dengan keburukan boleh apa tidak? Tidak boleh. Boleh apa tidak? Ada 3 ayat yang menjelaskan akan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in i'tadu faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tadaitum. Ya. Barang siapa yang dia berbuat keburukan kepadamu, maka balaslah sesuai dengan keburukan tersebut. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang semisal. Faman afa wa aslaha. Adapun dia yang memberikan maaf dan dia berlegowo, ajruhu 'ala Allah, balasannya pada Allah. Jadi membalas keburukan dengan keburukan yang semisal, yang tidak over, diperbolehkan. Ya. Ada yang mukul kita sekali, kita boleh mukul sekali. Ya. Tapi khawatirnya jatuh kezaliman dalam artian pukulannya lebih keras. Gak terima dipukul pakai tangan, dia ambil tongkat pukul. Nah, ini gak boleh. Ini kezaliman. Tapi kalau ada yang mukul pakai tangan, ya dia pukul lagi. Nah, ini gak masalah dalam rangka membela diri. Ada yang ngejek kita, ya ngejek, misalnya nyebut hewan misalnya. Dasar lu begini. Nah, ya, misalnya hewan apa, Pak? Yang banyak ya. Anjing gitu ya. Nah, enggak, kamu yang anjing. Nah, itu gak apa-apa. Tapi kalau dibalasnya lebih, enggak, kamu anjing rabies. Ya. Nah, ini berarti udah over. Gak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki akhlak demikian. Ya, beliau la yarda bi nafsihi dani, itu suatu hal yang rendahan bagi beliau. Yani membalas keburukan dengan keburukan tidak ada pada diri beliau. Beliau membalasnya dengan maaf. Ya. Dan ini pernah terjadi, ikhwati fiddin azanillahu wa yakum jami'an, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
suatu ketika pernah sedang berjalan bersama sahabatnya. Kemudian tiba-tiba datanglah Arab Badui. Kemudian menarik selendang beliau dengan kasar. Selendang yang ada di leher beliau dengan kasar. Ya. Kemudian apa respon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka respon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang. Kemudian Arab Badui tersebut mengatakan, berikanlah harta yang Allah titipkan melaluimu kepadaku, wahai Muhammad. Yakni berikanlah selendang ini. Arab Badui begitu, Pak. Langsung tarik itu selendangnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun melepaskan selendangnya, kemudian memberikan kepada Arab Badui tersebut sembari tertawa. Ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bereaksi terlalu berlebihan. Ya. Tatkala ada orang yang mungkin menarik beliau, ya, kemudian kamu nggak tahu siapa saya. Tidak demikian. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang. Kemudian menyikapi orang tersebut, Arab Badui tersebut dengan bijak. Ya, kemudian ternyata yang diminta adalah pakaian yang sedang beliau pakai, tetapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikannya. Ya. Jadi ini adalah akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran Aisyah radhiyallahu taala anha kalau ditanya pula dalam suatu kesempatan bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Ya. Akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Kemudian ikhwati fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98. Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membalas keburukan dengan kebaikan, bahkan dengan cara yang lebih baik. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami mengetahui apa yang mereka ucapkan tentangmu. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Begitu pula dalam surat Fussilat ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang lebih baik. Ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Ya. Dan sekiranya terjadi pertikaian, permasalahan, maka sikapilah seperti seseorang yang berlemah lembut dan dia memiliki kasih sayang. Wala yulaqaha, lihat ayat yang setelahnya, wala yulaqaha illa alladziina sabaru wala yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan itu semua tidak bisa dijalankan kecuali dia orang-orang yang sabar. Wala yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan tidak bisa dijalankan kecuali orang yang memiliki bagian yang sangat besar. Ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyikapi keburukan dengan cara yang terbaik. Ya. Dengan cara yang terbaik. Tidak hanya sabar, tetapi memberikan yang lebih dari itu, ekstra sabar. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza. Dan tidaklah Allah akan menambahkan kemuliaan kecuali orang, atau wa ma zadallahu 'abdan, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada seorang hamba bi'afwin, dengan sikap maafnya, kecuali kemuliaan. yakni orang yang suka memberikan maaf, maka Allah akan tambahkan kemuliaan demi kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah ada seseorang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Jadi ikhwati fiddin, 3 hal ini yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata banyak disalah pandangi oleh manusia. Banyak orang yang memandang
kalau seseorang bersedekah akan mengurangi harta. Kalau seseorang memberikan maaf, maka menunjukkan dia lemah, dia rendah. Tatkala ada orang yang rendah hati, tawadhu, berarti dia adalah orang yang lemah. Ya. Dan kata Nabi SAW, ini adalah cara pandang yang salah. Ya. Bahwasanya tatkala seseorang bersedekah, hakikatnya dia sedang menambah hartanya. Tidak berkurang hartanya. Karena hartanya dia investasikan di mana? Di akhirat. Fama kana lillahi fahuwa baq. Dan apa saja yang dia ikhlaskan berupa sedekah bagi Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan kekal. Kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis ya, Nabi SAW menjelaskan, tidaklah seseorang bersedekah kecuali Allah akan memelihara sedekahnya sampai semakin besar dan semakin besar. Jadi tidak hilang. Mungkin di tangan kita berkurang, iya, secara kasat mata demikian. Tetapi hakikatnya itu tersimpan di amal saleh kita. Begitu pula tatkala seseorang memberikan maaf, yang orang memandang, oh ini berarti dia lemah. Ya, dia lemah. Tidak, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menambahkan baginya kemuliaan demi kemuliaan. Ya. Selama dia memberikan maaf itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan memberikan maaf karena kepepet. Mau nggak mau, saya mau apa lagi? Mau tidak mau, saya harus memberikan maaf. Nah, ini bukan maaf yang dimaksud. Tetapi maaf yang dimaksud adalah dia memberikan maaf karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala mencintai darinya, memaafkan saudara, maka dia berikan. Maka Allah akan tambahkan kemuliaan. Banyak orang yang memandang bahwasanya balas dendam adalah suatu kekuatan. Padahal nyatanya tidak demikian. Ya, tidak demikian. Justru maaflah yang memberikan kekuatan yang luar biasa. Ya. Lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi orang-orang Ahlul Makkah tatkala peristiwa Fathul Makkah. Ya. Mereka menyangka bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan membasmi mereka semuanya. Kita semua akan binasa, kita semua akan mati. Ya. Muhammad dengan sahabatnya telah datang. Dikarenakan kesalahan, dikarenakan pengkhianatan kita semua terhadap perjanjian tersebut, kita semua akan mati. Ya. Itu pikiran mereka. Tetapi Nabi SAW mengatakan tidak. Ya. Idhabu fa antum mutlaqa. Pergilah kalian semua bebas. Bebas. Masuklah ke rumah-rumah kalian. Kalau ada yang di jalan berarti dia pengen menentang, nah ini baru ya, diserang. Tetapi kalau dia sudah berlepas dalam artian sudah menyerahkan dirinya, yakni dia bersembunyi di dalam rumahnya, fa antum mutlaqa, kalian semua bebas, semua dimaafkan. Ya. Semua dimaafkan. Ya. Inilah sikap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru dari situ semakin respect orang-orang. Ya. Dan lihat bagaimana setelahnya terjadi apa yang terjadi. Banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ternyata benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mencari tahta, tidak mencari harta. Ya. Yang didakwakan adalah suatu hal yang benar. Buktinya kita ini sudah dalam keadaan terdesak, mudah untuk dibunuh, tetapi justru kita diselamatkan begitu saja. Ini agama yang benar. Maka mereka pun berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ikhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua, yang ketiga, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'allah. Tidaklah seseorang tawadhu kecuali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan orang menyangka bahwa kalau dia tawadhu merendah dalam arti merendah hati, ya. Oh, ini kelemahan dia. Kelemahan. Ternyata itu adalah kekuatan pada dirinya. Ya. Ini adalah hal yang bertolak belakang sekali dengan apa yang dipandang oleh mayoritas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan, wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qat. Sebagaimana disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas dendam atas nama dirinya sendiri. Ya. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam balas dendam atas nama dirinya sendiri. Kalau beliau disakiti, maka seringnya beliau memaafkan. Ya. Tetapi kalau agama Allah yang dicela, Quran yang dicela, yang didustakan, maka jelas beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terdepan untuk membela
Itu semuanya. Ya. Dan ikhwati fiddin, akhlak ini adalah akhlak yang tadi sangat bertolak belakang dengan nafsu kita. Nafsu kita ini, sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seringkali bawaannya pengen menang, bawaannya pengen mengalahkan, bawaannya pengen membalas. Dan kalaupun membalas, bukan membalas yang semisal. Balasnya harus lebih dahsyat daripada apa yang orang lakukan kepada dirinya. Kalau saya dipukul sekali, saya bakal pukul sampai dia kesakitan. Ya. Itu adalah watak dari manusia. Makanya akhlak ini adalah akhlak yang luar biasa. Karena dituntut seseorang itu untuk melawan hawa nafsunya. Melawan hawa nafsunya. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa mengiringi kepada keburukan. Bawaannya pengen balas dendam, bawaannya tidak memaafkan, bawaannya pengen hajar, pengen ngacangin saja, ninggalin. Tetapi kita dilatih untuk memberikan maaf. Dan ini butuh perjuangan, butuh mujahadah. Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu diraih dengan belajar. Terus belajar, meraih ilmu, terus. Wa innamal hilmu bittahallum. Kedewasaan itu diraih dengan dia berupaya untuk menjadi pribadi yang dewasa. Wa man yataharral khaira yu'tah. Dan barang siapa yang berupaya untuk mencari kebaikan, akhlak-akhlak yang baik, dirinya banyak minusnya, banyak kurangnya, banyak akhlak-akhlak yang buruk, dia pengen bersihkan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikannya. Wa man yataharral khaira yu'tah wa man yataharra aw wa man yattaqi syarra yuqah. Dan barang siapa yang berlindung dari akhlak yang buruk, pasti Allah akan lindungi. Dirinya dilihat bahwasanya mudah sekali marah, emosian, atau dia bakhil, ya. Kalau dia berupaya berjuang untuk melawan hawa nafsunya, ya. Dan itu sulitnya minta ampun, melawan dirinya yang bakhil, kemudian dia berupaya untuk bersedekah setiap harinya, itu sangatlah sulit. Tapi yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantunya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantunya, ya. Dan di sini Syekh Hafizahullah taala menyebutkan macam-macam memberikan maaf, ya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 109, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim." Sesungguhnya mayoritas ahlul kitab, yang dibicarakan adalah orang-orang Yahudi. Mereka ingin kalian itu kembali kepada agama nenek moyang kalian, kepada kesyirikan. Orang-orang Yahudi tidak senang sahabat-sahabat Nabi SAW di atas keimanan, membela Nabi SAW. Enggak senang mereka. Kenapa? Hasada min indi anfusihim, karena mereka hasad. Mereka hasad, enggak senang. Ternyata nabinya dari kalangan mereka. Hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ya. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan, berikanlah maaf kepada mereka dan berlapang dadalah sampai datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Inilah memaafkan, kata Syekh, fahadha afwun fi muqabalatil adza fid din. Ini adalah memberikan maaf tatkala ada orang yang mengganggu kita dari sisi agama kita. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang yang kaya dan orang yang memiliki akhlak di antara kalian bersumpah untuk tidak memberikan kepada kerabatnya, memberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia memberikan maaf dan berlapang dada. Bukankah kalian senang tatkala Allah memberikan ampunan kepada kalian? Wallahu ghafurur rahim. Ya. Ayat ini berbicara tentang memberikan maaf tatkala kehormatan diri kita diinjak-injak. Ya. Dan ayat ini turun kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tatkala terjadi kisah atau haditsatul ifk, ya, yaitu dituduhnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berbuat zina, ya, dan itu yang diisukan oleh orang-orang munafik,
dan gembongnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Dan beberapa kaum mukminin banyak yang terprovokasi. Ya. Akhirnya ikut-ikutan. Di antaranya adalah Mistah bin Uthathah. Mistah bin Uthathah. Dan dia adalah Ibn Khalah Abi Bakar, yakni sepupunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq senantiasa memberikan nafkah bantuan kepada Mistah ini. Dia adalah sosok yang miskin, ya. Dan dia dibantu terus dinafkahin. Tapi ternyata terjadi di tengah kejadian di tengah-tengah keluarga Abu Bakar, tuduhan tersebut kepada anaknya itu Aisyah radhiyallahu taala anha, justru Mistah ini yang selama ini dibantu oleh Abu Bakar justru membela Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Bukan membela saudaranya, bukan membela kerabatnya, justru dia terpancing, ya. Maka Abu Bakar bersumpah tatkala turun, ya, firman Allah Subhanahu wa taala akan kesucian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau itu bersih, maka Abu Bakar bersumpah tidak akan memberikan nafkah lagi kepada Mistah bin Uthathah. Maka datanglah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Janganlah bersumpah, ya, untuk tidak berbuat kebaikan. Maka setelah turunnya ayat ini, Abu Bakar pun kembali bersumpah, demi Allah saya akan senantiasa memberikan nafkah kepada Mistah bin Uthathah meskipun dia telah memberikan atau berbuat keburukan kepada kehormatan keluarga saya, ya. Jadi ini adalah model kesabaran atau memberikan maaf yang kedua, memaafkan tatkala harga diri kita diinjak-injak. Kemudian yang ketiga, dalam surat Al-Baqarah ayat 178, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian al-qisas bagi orang-orang yang membunuh. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai' fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi ihsan. Dan barang siapa yang dia dikasih maaf oleh saudaranya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan peluang, pintu, ya. Adanya pintu maaf tatkala terjadi kasus pembunuhan. Jadi tidak mesti dia dikisos. Sekiranya waliyud damnya memberikan maaf, ya, berlapang dada memberikan maaf, maka tidak perlu lagi dikisos, ya. Dan ini adalah bentuk memberikan maaf dalam gangguan berupa ad-dam, yaitu darah. Dan ini sangatlah sulit, ya, sangatlah sulit. Tatkala ada saudara kita atau kerabat kita atau keluarga kita misalnya ternyata waliyadzubillah dibunuh, maka kita itu bawaannya pengen balas dendam, ya, bawaannya balas dendam. Dan terkadang kita itu tidak puas dengan hukum yang Allah sudah tetapkan kisos. Dia pengen dengan hukumnya dirinya sendiri, dia pengen datang beraksi sendiri, ya. Dan agama kita menahan itu semuanya, ya. Agama kita telah memberikan solusi. Kalau pengen dihukum, maka hukuman yang sudah disediakan adalah hukuman al-qisas. Dan sekiranya kita pengen memaafkan, dan itu pun juga diperbolehkan, ya, itu diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya dalam surat At-Taghabun ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Aduwwan lakum fahdharuhum. Maka waspadalah, hati-hatilah. Maksudnya di antara pasangan-pasangan kita, suami atau istri dengan suaminya, suami dengan istrinya, ternyata ada yang menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Dalam artian, ya, dia tidak membantu, dia tidak saling menyemangati dalam perkara akhirat. Justru sebaliknya, bawaannya diajak untuk kufur nikmat, bawaannya diajak untuk lalai, bahkan bermaksiat, dan itu adalah bentuk adawah di antara mereka semua. Dan ada pula anak yang demikian, anak yang justru mendorong orang tuanya tidak banyak bersyukur
Begitu pula ada orang tua yang justru menjadikan anaknya itu kufur nikmat. Ya. Dan itu adalah bentuk permusuhan di antara mereka semuanya. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fahdharuhum, hati-hati, waspada. Ya, waspada dengan mereka semua. Wa in ta'fu wa tasfahu, dan sekiranya engkau memberikan maaf dan berlapang dada, wa taghfiru, dan engkau ampuni, fa innallaha ghafurur rahim. Jadi tidak harus disikapi dengan udah putus, udah cerai, tidak demikian. Tetapi berlapang dada, memberikan maaf, dan tentu mengarahkan kepada hal yang lebih baik. Ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ini adalah bentuk tanggung jawab. Ya, jadi jangan sampai dia sudah berkeluarga, kemudian ternyata didapati dari pasangannya apa yang dia tidak harapkan, lalu udah lepas saja, putus saja, cerai saja. Mana sisi ujiannya? Mana sisi untuk membina rumah tangga, menjaga keluarga dari api neraka? Ya. Dan ini adalah bentuk memberikan maaf kepada kerabat. Ya. Kepada kerabat kita. Terlebih lagi kerabat yang terdekat adalah anak dan istri kita. Ya. Dan di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala kembali lagi motivasi kita semua untuk memberikan maaf kepada kawan-kawan kita atau saudara kita yang berbuat kesalahan dengan menyertakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayunqidhahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu Allahu minal huril 'aini ma syaa. Barang siapa yang menahan amarahnya wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, sedangkan dia dengan mudahnya bisa mengeksekusinya, meluapkan amarahnya. Ya, ternyata dia tahan. Da'ahullah ala ru'usil khalaik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil dia di tengah seluruh manusia yang berkumpul di padang mahsyar di hari kiamat, hatta yukhayyirahullah ayyahuril 'aini masya, sampai dia disuruh pilih, silahkan pilih bidadari mana saja yang engkau sukai. Ya, ini adalah keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang yang menahan amarahnya padahal dia mampu. Ya, melihat kesalahan si anak, mampu untuk menghukum si anak. Melihat kesalahan pada istrinya, mampu sebenarnya untuk menghukumnya. Tetapi dia menahan. Bahkan dia memberikan maaf. Kenapa? Karena dia ingat hadis ini. Bahwa saya kelak dia akan disanjung di tengah makhluk yang sangat banyak, ya, di padang mahsyar, dan dia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan pilih bidadari mana saja yang engkau ingin pilih. Ya. Barakallahu fiik. Sudah adzan Isya. 23 detik lagi ya. Baik, insyaallah setelah ini kita akan bahas sedikit bahwasanya manusia ini bermacam-macam dalam menyikapi orang-orang yang berbuat zalim kepada dirinya. Barakallahu fiikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Lanjutkan sedikit. Wan nas fi hadzal maqam, yakni maqam al-'afw atau adami aqsamun thalatha. Orang-orang itu dalam perihal akhlak memberikan maaf itu ada 3 model. Yang pertama di sini disebutkan yaitu qismun yantaqimu mimman asaa ilaihi bi akhdhi haqqihi duna tajawuz. Yaitu orang yang balas dendam pada siapa yang berbuat keburukan kepada dirinya dengan mengambil haknya tanpa berbuat kezaliman, tidak berbuat kezaliman. Wa qismun yantaqimu mimman asa'a ilaihi bi dzulmin wa tajawuz. Yang kedua adalah model orang yang dia justru melampaui batas, berbuat kezaliman. Yang ketiga, wa qismun ya'fu wa yasfah. Orang yang memberikan maaf, ya,
dan dia berlapang dada. Dan itu semua disimpulkan dalam surat Syura ayat 40 tadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan model-model orang itu di surat Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Dan balasan keburukan adalah keburukan semisalnya. Jadi ada orang-orang yang demikian. Kamu berbuat buruk kepada saya buat buruk juga, tetapi keburukan yang setimpal. Kamu mukul, saya pukul juga. Kamu ngejek saya ngejek juga. Tetapi tidak berlebihan. Ya, ini adalah model yang pertama. Ya. Yang kedua, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ada justru orang yang memberikan maaf. Yang tadi ini berbuat ihsan. Ya. Adapun yang ketiga, innahu la yuhibbul zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berbuat kezaliman. Itu tadi, dia tidak hanya membalas yang setimpal, tetapi lebih dari itu semuanya. Ya. Jadi ini adalah 3 model orang-orang dalam akhlak yang sedang kita bicarakan ini. Ada yang dia mengambil haknya saja, ada yang over, dan ada yang merelakan haknya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya. Sebenarnya masih panjang, dan ada beberapa tips supaya bagaimana kita memiliki akhlak pemaaf, ya. Disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Qaidatun fis Sabr, dan di sini disimpulkan, diringkaskan oleh Syekh Abdul Razak, ya di antaranya dia mengingat pahala yang besar, dia mengingat bahwasanya balas dendam itu terkadang berhasil, terkadang tidak, ya. Jadi lebih baik kita selesaikan masalah saja dengan memberikan maaf. Dan tatkala seseorang balas dendam, maka dia akan tersibukkan waktunya, dirinya untuk memikirkan bagaimana bisa membalas dendam. Ya. Akhirnya ribut sendiri. Akhirnya dirinya semakin dongkol. Tatkala ternyata balas dendamnya ini tidak bisa terrealisasikan. Ya. Akhirnya dia tersibukkan dengan saudara yang zalim, dia lupa kepada dirinya sendiri, ya. Dan ini adalah beberapa tips supaya orang bisa menjadi pribadi yang pemaaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita demikian. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan akhlak pemaaf. Dan sekiranya ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, bagaimana kita bisa memberi maaf kepada orang lain dan mempunyai akhlak? Kita tidak bisa disamakan dengan Nabi Muhammad, tapi kita bisa mempunyai akhlak yang lebih baik. Itu zikir-zikir apa Ustadz setiap hari Ustadz? Itu aja Ustadz. Terima kasih. Nah, barakallahu fiik. Ya. Tentu akhlak pemaaf ini adalah akhlak yang sangat sulit sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Sangat bertolak belakang dengan watak manusia pada umumnya, yang dia senang untuk balas dendam, tidak terima tatkala haknya diambil, ya. Maka dia akan berupaya untuk menjatuhkan kawannya. Ya. Jadi sangat sulit. Pertama, ya sikapi dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga jangan lupa mengiringi doanya dengan ikhtiar. Ya. Mengiringi doanya dengan ikhtiar. Jadi manusiawi tatkala dia berupaya untuk memiliki akhlak yang baik, dalam satu kasus dia berhasil, nanti di kasus yang kedua ternyata dia gagal. Yang ketiga demikian, di hari berikutnya juga demikian, gagal lagi. Intinya bagaimana dia bisa kembali kepada track yang Allah inginkan. Ya. Yang menjadi masalah adalah tatkala seseorang sudah berhasil pertama, ternyata dia gagal, akhirnya dia putus asa. Akhirnya dia nyerah, udahlah, memang saya tidak ditakdirkan menjadi orang yang pemaaf. Ya, ini menjadi masalah. Ya.
Jadi yang pertama adalah diperbaiki mentalnya. Mentalnya mau benar nggak? Ya. Mau lurus apa tidak? Memiliki akhlak yang mulia ini apa tidak? Kalau iya maka berikhtiar, berupaya dan iringi dengan doa. Ya, iringi dengan doa. Ya. Dan kalau ditanya doa secara spesifik, Wallahu taala alam belum hadir dalam benak ana, tetapi mungkin ya doa secara umum saja. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbaiki rupaku, maka perbaikilah pula akhlakku. Dan tentu termasuk di dalamnya adalah akhlak pemaaf. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Wallahu taala a'lam. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik. Saya juga pernah dengar Ustaz bahwa mempertahankan hak itu mesti harus gitu di ajaran orang tua almarhum saya. Contohnya seperti kayak gini. Tadi saya contoh Ustaz ada Anung Baduy narik selendangnya Nabi Allah. Suatu saat saya jalan main kemana suatu tempat, ada yang minta handphone saya, bang handphone buat saya. Saya pertahankan atau bagaimana gitu. Kalau saya ngajarin anak saya, itu hak kamu, kamu lawan. Ada minta sepeda, kamu lawan. Nah, saya belum pernah dengar kayak gini, tapi saya menganalogikan, nanti gimana kalau misalkan ada yang minta handphone saya, Pak, abang handphonenya buat saya. Nah, itu gimana? Kalau saya ketika itu sampai sekarang saya lawan gitu. Nah. Saya mempertahankan hak milik saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik. Nah, adapun kisah yang tadi kita sebutkan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu memang uniknya dari Arab Baduy. Dan Arab Baduy di sini dia tidak bermaksud untuk mencuri harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan maksud untuk ngambil harta Nabi SAW. Tetapi dia pengen, tetapi ya gaya bahasa demikian ya. Wahai Rasulullah, berikanlah, atau bahkan dia mengatakan wahai Muhammad, berikanlah harta saya yang Allah titipkan kepadamu. Ya, ini selendangnya. Emang uniknya orang Baduy demikian, belak-belakan. Tapi kalau kasusnya yang Bapak hadapi atau yang Bapak sampaikan atau ajarkan kepada anak Bapak, ya, itu sudah tepat. Ya, bagaimana seseorang itu membela hartanya, membela darahnya, membela kehormatannya. Ya, itu sudah benar. Ya. Dan sekiranya waliyadzubillah tatkala ya, sedang membela hartanya, membela harga dirinya, membela darahnya, ternyata dia waliyadzubillah terbunuh, maka kata Nabi SAW dia adalah orang yang syahid. Ya. Dan sekiranya ternyata adalah penjahatnya yang terbunuh, maka dia pasti masuk neraka. Ya, masuk neraka. Tetapi ada kaidah mengatakan bahwasanya kita itu jangan sampai lompat kepada step terakhir sebelum melangkah di step-step yang pertama. Dalam artian jangan langsung seseorang, wah ini ada penjahat, kemudian saya hanya bisa membela diri saya hanya dengan membunuh dirinya. Nah, enggak. Ini tidak diperbolehkan. Kaidah mengatakan ad-daf'u ala qadril imkan, yaitu membela diri sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Ya. Kalau ternyata penjahatnya ya dia tidak membawa sajam, ya cukup tahan dia atau dia teriak dan seterusnya, atau dia jatuhkan atau dia lumpuhkan, itu sudah cukup. Jadi jangan sampai dia terburu-buru untuk membunuhnya. Ya. Tapi kalau ternyata memang penjahatnya bawa sajam, bawa pistol, ya mau tidak mau bagaimana? Dia harus berupaya menyelamatkan dirinya meskipun sampai harus membunuh orang tersebut. Ya. Jadi dibedakan kasus tadi dengan apa yang didapati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang antum sampaikan kepada anak antum sudah tepat. Allah Taala. Ada lagi yang bertanya? Fadhal. Ustaz. Oh ya, fadhal. Mengenai maaf ini Ustaz, apa ada batasannya? Biasanya begini Ustaz. Kadang-kadang disalahartikan pemberian maaf kita, yang kita lemah gitu misalnya. Kemudian kezaliman itu datang lagi seperti itu. Apabila kita laporkan itu ke polisi, kita nggak melakukan kisah apa-apa segala macam,
kita laporkan polisi, itu gimana Ustaz? Apa itu memberikan maaf atau tidak? Maksudnya begini, pertimbangannya kalau misalnya orang ini tidak dikasih tindakan, ini bisa berakibat mungkin lebih luas lagi gitu. Itu bagaimana Ustaz sikapnya? Nah, barakallahu fiik. Yang dimaksud memberikan maaf yakni apa yang ada pada hak dirinya itu tatkala diambil dia ikhlas. Dia rela untuk diambil haknya, ya. Artian tadi misalnya diambil hartanya, ya udahlah saya maafkan kamu, ya. Kamu tidak perlu mengembalikan hal tersebut. Dan ini tidak bertolak belakang dengan kalau sekiranya kita sudah maafkan lalu kita pengen laporkan, ini tidak masalah, ya. Karena ada pertimbangan-pertimbangan di balik itu, ya, sekiranya ternyata orang ini tidak mengambil pelajaran dari apa yang sudah kejadian, ya. Oh, ternyata dia mungkin akhirnya menyimpulkan, oh gampang kok kalau dimaafkan urusan beres, ya. Kalau ternyata didapati orang yang demikian, ya, maka tidak masalah. Iya, saya maafkan kamu, saya gugurkan hak saya ridhokan, saya halalkan, ya. Tapi kamu tetap harus dihukum, ya. Dan berlaku demikian, nggak masalah, ya. Dan itu tidak menafikan sifat maafnya orang tersebut, ya. Allah Taala a'lam. Nah, ada lagi? Assalamualaikum Ustadz. Tadi Ustadz bahas jiwa yang ingin membalas. Apa bedanya itu dengan fitrah? Apa itu fitrah yang buruk atau dibedakan? Nah, barakallahu fiik. Pada dasarnya manusia dia dilahirkan di atas fitrah yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Yani fitrah tauhid, fitrah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, itu beragama. Manusia dilahirkan di atas fitrah tersebut. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ya. Dan bapak ibunya lah yang berperan untuk menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani, Majusi dan seterusnya. Dan kita tidak hanya berbicara tentang agama demi agama. Kita juga berbicara tentang akhlak demi akhlak. Bapak ibunya lah yang menjadikan anaknya ngomong kotor. Bapak ibunya lah yang menjadikan anaknya bakhil. Bapak ibunya lah yang menjadikan anaknya cinta duniawi. Jadi pada dasarnya anak itu berada di atas fitrah yang lurus. Kemudian bapak ibunya lah yang berperan untuk memalingkan dari fitrah yang bagus tersebut kepada yang tidak bagus, ya. Jadi pada dasarnya fitrah itu umumnya bagus, ya. Meskipun di antara manusia pun pula ditanamkan juga watak-watak yang ada yang baik, ada yang buruk, ya. Bagaimana yang pernah kita jelaskan bahwasanya akhlak itu adalah ada akhlak pemberian, ada akhlak yang diusahakan. Ada akhlak yang diusahakan, ya. Dan umumnya manusia tadi, ya, tidak terima kalau dirinya diinjak-injak. Ya. Maka di sini ujiannya bagaimana dia melawan itu semuanya. Lawan akhlak yang sudah ditanamkan, watak yang sudah ditanamkan, lalu dia lawan, dia bersihkan watak yang buruk tersebut menjadi watak yang baik, ya, akhlak yang baik. Baik, barakallahu fiik. Ana rasa cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.